Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kedua mata kuliah analisis vektor ya. Ini dari tadi saya tunggu ternyata hanya segini, jadi saya mulai sajalah ya. Udah hampir jam 1. Baik, teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan materi ke pertemuan kedua, yaitu hasil kali titik dan hasil kali silang pada vektor. Apa ada pertanyaan dari materi sebelumnya? Saya persilahkan dulu mungkin. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan hari ini. Oke, ini ya. Ya, hari ini saya akan bahas tentang perkalian pada vektor. Saya yakin Anda sudah kenal ya. Perkalian titik pada vektor ya. Definisinya ini jadi hasil kali titik atau perkalian dua buah vektor, perkalian dot, perkalian titik, dinotasikan dengan A dot B ya. Ini seperti ini. Pointer saya. Oke, seperti ini ya. A dot B ini dibacanya A dot B. Vektor A didotkan dengan vektor B, didefinisikan sebagai hasil kali nilai dari vektor A dan vektor B, serta kosinus sudut theta di antara kedua buah vektor. Ya, ini definisinya. Jadi, perkalian dua buah vektor perkalian dot itu definisinya ini. Jadi kalau saya punya vektor A didotkan dengan vektor B, yaitu A kali B dikalikan dengan cos theta. Cos theta itu letaknya di kuadran pertama ya. Jadi sudut yang terbentuk antar pertemuan dua buah vektor ini. Kemudian A kali B apa maksudnya? Di sini A kali B berarti setiap komponen masing-masing pada vektor A dikalikan dengan komponen masing-masing pada vektor B. Ya. Perhatikan, jadi nanti hasil perkaliannya ini sudah bukan vektor. Hasilnya adalah suatu skalar ya. Saya punya contoh nggak ya? Oke, saya langsung sifat ini. Baik, sebelumnya mungkin oke. Ya, misalkan saya ambil contoh di sini. Saya misalkan contoh, misalkan saya punya vektor A adalah, misalkan saya punya vektor A, misalkan apa ya, 2i ditambah 3j ditambah k. Ini hanya misalkan ya. Kemudian saya punya vektor B. Vektor B adalah misalkan I minus 2J minus 3K. K ya. Ya, misalkan saya mau mencari A dot B ya. Misalkan saya mau mencari A dot B, berarti saya gunakan itu. Nah, sudutnya di sini, saya misalkan sudutnya misalkan saya punya dua buah vektor A dan B, sudutnya yang terbentuk adalah berapa ya? Misalkan sudut tetanya yang terbentuk 90 derajat lah ya misalkan. Kebesaran nanti jadi bentuknya jelek ya. Berapa yang cosnya 1? 90 ya? Cosnya misalkan tetanya 45 derajat ya. Oke, jadi ketika saya mau mencari A dot B di sini, A dot B ya.
Masing-masing komponen kita kalikan. Masing-masing komponen pada vektornya itu kita kalikan, yaitu 2 kali 1 ditambah 3 kali min 2, 3 dikalikan dengan min 2, ditambah 1 kali min 3. Cos theta, cosnya 45 derajat. Oke. Nah, jadi ini yang saya ingin tekankan di sini, bahwa ketika perkalian ini maksudnya perkalian di masing-masing komponennya ya. Jadi hati-hati, jangan nanti ini Anda kalikan ke sini, ini tidak boleh ya. Tidak boleh, oke? Ya, jadi perkaliannya itu di masing-masing komponennya. Ya. Jadi itu ya yang ingin saya sampaikan, intinya di situ. Oke, ini nanti bisa dihitung ya. Berapa itu? 2 min 6 min 3. Berapa? Min 9 min cos 45 berapa? Setengah akar 2 ya. Cos 45 ini setengah akar 2. Langsung aja ini. Dikalikan dengan setengah akar 2. Nah, gitu ya. 2 min 9. Min 7 ya. Berarti sama dengan min 7 per 2 akar 2. Nah, di sini ingat, hasil kali kalau dia bentuknya titik, itu hasilnya itu suatu skalar, bukan vektor. Makanya hasil kali titik ini bisa juga disebut, kadang juga ada orang yang menyebutnya dengan hasil kali skalar. Ya, oke. Itu yang pertama yang perlu diingat. Kemudian beberapa sifat pada perkalian titik dua buah vektor atau perkalian dot, yaitu berlaku sifat komutatif ya, bolak-balik. Kemudian berlaku apa ini? Sifat apa ini? Distributif ya. Berlaku. Jadi kalau saya punya vektor A, didotkan perkalian dot dengan dua buah vektor yang dijumlahkan, begitu ini nilainya ini nanti sama dengan A dot B, ini didotkan dulu ditambah dengan A dot C. Ini hasilnya sekali lagi, hasilnya adalah suatu skalar. Kemudian yang ketiga, misalkan saya punya M adalah suatu skalar gitu, A dan B adalah vektor, maka hasilnya ini berlaku sifat apa ya ini? Ya ini dikalikan dengan suatu skalar ini bisa A-nya dulu saya kalikan dengan M, baru hasilnya nanti dikalikan dengan B, nilainya ini hasilnya nanti sama dengan ketika saya ini saya kalikan dulu dengan B, kemudian A dot B. Ingat tadi ini karena ini berlaku ya, apa namanya ini, komutatif, maka saya bisa aja dulu kerjakan yang ini dulu, baru nanti saya dotkan dengan ini, atau A ini didotkan dengan yang ini. Karena jadi bolak-balik sama ya, A dot MB itu sama dengan MB dot A. Oke, hati-hati nanti kalau perkalian silang ya, berbeda ya, A cross B itu berbeda dengan A dot B. Nah, di sini ini sifat-sifat, kemudian, nah ini yang sangat-sangat mencolok perbedaan antara perkalian sifat hasil kali titik ya dengan hasil kali silang, ini itu berbeda. Jadi kalau pada hasil kali titik, kalau ini sama, vektor satuannya sama, I dot I, J dot J, K dot K itu nilainya 1. Ya, nilainya 1. Kemudian kalau dia berbeda I dot J, J dot K ya, sorry ini harusnya ini bukan ya. Harusnya I dot J, J dot K, I dot K ya. Harusnya I dot K ini. I dot K itu nilainya 0. Jadi kalau nggak sama, dia 0. Makanya tadi saya katakan bahwa ini tadi ya, bahwa masing-masing komponennya. Kenapa? Karena kalau 2I dot min 3K, maka nanti I dot K itu kan jadi 0 gitu. Oke. Kemudian yang nomor 5, jika A saya punya ini A1, A2, A3, B-nya ini, maka A dot B, ya ini bisa langsung seperti ini. Ya, jadi ini kalau dianggap sudut yang terbentuk 0 ya biasanya. Artinya sudutnya
Sudutnya tidak diperhitungkan di sini ya, kalau saya lihat. Oke, kemudian A dot A itu berarti ini vektor A kuadrat, kemudian B dot B adalah B kuadrat. Kemudian jika diketahui A dot B itu 0 dan AB bukan vektor 0, maka pasti AB itu vektor yang saling tegak lurus. Oke, jadi apabila ada soal yang mengatakan bahwa coba cek nih dua buah vektor ini tegak lurus atau tidak, maka bagaimana membuktikannya? Buktikan bahwa A dot B itu sama dengan 0. Itu ya. Oke, itu perkalian titik. Sekarang saya ke perkalian silang. Saya cepat saja karena saya yakin Anda sudah kenal ya. Kita ini hanya mengingat saja. Ya, perkalian silang definisinya hasil kali silang vektor A dan B adalah vektor. Jadi hasilnya adalah suatu vektor yang baru. Jadi A cross B atau perkalian silang A cross B itu menghasilkan vektor yang baru ya. Situ vektor C, saya kasih nama vektor C. Nah, nilai A cross B didefinisikan sebagai hasil kali ini ya, hasil kali A dan B sinus theta. Sinus sudut theta di antara kedua vektor. Nah, arah dari vektor C itu tegak lurus dengan bidang C. Dan sedemikian hingga jadi saya ada gambarnya enggak ini? Nah, ini ya. Oke, nantilah ini. Kita ke definisinya dulu. Nanti kita pakai kaidah tangan kanan ya. Dia diputarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini jadi karena hasil perkalian dua buah vektor A cross B ini adalah vektor, maka berarti kan dia harus punya arah dong. Nah, di sini ada U. Apa itu U? U itu adalah vektor satuan yang menunjukkan arahnya. Kemana nanti arah dari vektor itu? Gitu. Nah, sekarang jika A sama dengan B atau dia sejajar, berarti dia satu arah ya. Kalau dia sejajar dan searah begitu, berarti nanti A cross B-nya akan bernilai 0. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan, dua buah vektor dikatakan sejajar kalau A cross B-nya sama dengan 0. Kalau tegak lurus, A dot B-nya sama dengan 0. Jadi biasanya notasinya begini. Kalau tegak lurus itu A dot B sama dengan 0, kemudian sejajar itu A cross B yang sama dengan 0. Jadi nanti kalau Anda punya sembarang dua buah vektor dikalikan, mau ngecek dia itu tegak lurus atau sejajar, cek perkalian dotnya dan perkalian cross-nya. Kalau cross A cross B 0, maka dua buah vektor tersebut dikatakan sejajar. Oke, saya rasa ini mudah ya. Nah, ini misalkan di sini saya punya vektor A ya. Kemudian di sana ini saya punya vektor B ya. Perhatikan bahwa perkalian skalar itu kan menghasilkan vektor yang tegak lurus pada bidang yang mengandung dua vektor yang dikalikan. Jadi ini A saya ke arah sana, kemudian B saya ke arah situ, gitu ya. Kalau A cross B berarti kan ke sana ya. A cross B. Nah, kaidah tangan kanan ini kita lihat tangannya ini anggap tangan saya ya. Gitu. Jadi A cross B ya, berarti ke arah sana, jempol itu sebagai penunjuk arah. Jadi jempolnya ini sebagai arahnya U-nya itu. Nah, oke, itu ya bisa dipahami ya. Jadi A cross B itu berarti vektornya adalah yang biru ini. Nah, dia bilang pakai aturan sekrup, oke lah. Atau kalau saya diputar berlawanan dengan arah jarum jam, begitu ya. Oke. Ya ini. Nah, untuk perkalian cross biasanya kita menggunakan ini ya.
Determinan ya. Anda dulu mencari apa namanya ini ya, determinan ya. Nah, ini kan biasa I, J, K. Jangan lupa di sini minus ya, plus, min, plus. Yang J itu minus ya. Jadi nanti kalau yang I berarti A cross BI sama dengan I dari apa ini? AY, AZ, determin BY, BZ. Di mana Anda dapat tentang operasi baris elementer? Operasi apa ya? Lupa saya namanya. Nah, untuk mencari ini gitu kan, I berarti ini ditutup, berarti ini yang sebagai yang akan dicari determinannya. Berarti apa itu I-nya? I dari apa? AY ini ya, AY BZ, AY dikalikan BZ dikurangi dengan AZ BY. Gitu ya. Kemudian yang J, jangan lupa ini minus. Minus J. Oke, berarti sekarang yang ditutup yang ini. Oke, berarti apa? Tinggal AX, AZ, BX, BZ. Ya, berarti dikurangi J. Nah, dan seterusnya ini dikali ini AX BZ dikurangi AZ BX. Oke, yang K berarti ditutup. Ini ya, yang K berarti ini sama ini yang ditutup. Berarti AX BY min AY BX. Ya, itu A cross B. Ya, saya rasa ini seharusnya Anda sudah dapatkan ya. Nah, kalau di apa namanya? Tadi di perkalian titik ya. Saya kembali lagi sebentar. Ini poin yang nomor 4. Tadi kalau sama nilainya 1 ya. Kalau sama nilainya 1, kalau tidak sama nilainya 0. Nah, berbeda di perkalian silang, kita punya aturan ini. Jadi AX ini I ya, maksudnya IJK. Jadi dia berputar. IJK. Kalau I cross J berarti nanti komponennya K. Oke? Kemudian kalau K cross I begitu, berarti nanti komponennya J dan seterusnya. Nah, itu perkalian silang ya. Jadi apa namanya? Kalau vektor satuannya diputar searah jarum jam. Oke, itu. Nah, ini sifat perkalian cross ya, sama dengan perkalian dot ya. Dia punya sifat betul ya, kalau perkalian cross itu komutatif. Anda sudah nyoba belum? Sebentar, saya mau cek dulu ini. Oh, sorry. Sebentar ya, saya mau lihat dulu ada contoh enggak ya. Apakah Anda sudah punya buku referensi? Buku referensi apa yang Anda pakai? Oke, ini yang saya punya ya, bukunya Skaum. Oke, ini terlalu jauh. Sebentar. Ya, ini ya. Oke, mana sih contoh? Ini pembuktian ya. Sebaiknya memang Anda sifat-sifat tadi ya, sifat-sifat pada perkalian titik dan perkalian cross itu coba dibuktikan ya. Oke, ini misalkan saya punya
Mana sih ya? Kok di buku ini nggak ada, Bu? Nah, ini misalkan ya nomor 84. Kelihatan nggak ya, teman-teman? Kelihatan? Saya besarkan. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke. Misalkan ini aja deh, saya punya A, vektornya 2i plus j min 3k, dan B, vektor B-nya adalah i min 2j plus k. Coba Anda cari A cross B, ya. Bisa? Ini ya, kelihatan ya. Saya hanya mengambil ininya saja. Oke, perhatikan di situ. Vektor A-nya dan vektor B-nya. Bisa nggak carinya? Kalian vektor ya. Ini salah satu referensi yang bisa Anda pakai ya. Kalau Anda tidak ada, nanti saya share di Google Classroom ya. Oke, bisa? Dapatnya berapa? Sebenarnya kan ini sama seperti di aljabar linear itu, kalau saya nggak salah tuh ada juga ya tentang vektor ya. Ini hanya dasar-dasarnya sebenarnya. Harusnya saya cepat saja ini. Berapa dapatnya, teman-teman? Cari nggak? Bisa pakai yang tadi ya, pakai determinan gitu ya. Berapa dapatnya? Harusnya hasilnya masih vektor ya. Ada yang sudah dapat? Oke, dihitung ya. Semua menghitung. Dapatnya berapa ini? 2i plus j min 3k. Ayo, dapatnya berapa? Tadi apa namanya? A-nya 2i sama dengan 2i ya. Kok tebel banget ya? Oke, saya ulang. A sama dengan 2i. Kemudian
Wah, hilang. Berapa tadi ya? Oke, bentar. Saya cari dulu. Ini aja deh nih. Ya ini aja ya. Oke. Coba kita bisa menunjukkan, benar nggak sih A cross B sama dengan B cross A? Seharusnya nggak sama ya ini tadi. Saya ingin menunjukkan itu tadi sebenarnya sifat. Jadi A cross B itu nggak sama ya dengan B cross A. Sifat komutatifnya nggak berlaku. Yang benar itu A cross B itu sama dengan minus B cross A. Nah, itu ya. Oke, di contoh ini misalkan, oh ini ya tadi ya. 2i, A-nya 2i, min 3j, min k, kemudian vektor B-nya i plus 4j, min 2k. Kita lihat A cross B-nya berarti ini, ya. Kita pakai determinan tadi, cara determinan, yaitu i. Ini ditutup ya, ini sama ini, berarti tinggal min 3 kali min 2 dikurangi 4 kali min 1. Ini 6 ditambah 4, 10 ya, betul ya. Kemudian minus J, ya. Berarti 2 kali min 2 ini, betul. Min 4 dikurangin 1 kali min 1. Berarti min 1. Berarti benar ya, 3, kemudian K-nya ini. Nah, kita lihat di sini A cross B itu hasilnya adalah 10i plus 3j plus 11k. Coba kalau sekarang kita kerjakan B cross A-nya. B cross A ya. B cross A ini B cross A dia peroleh minus 10i min 3j min 11k. Berbeda ya, hasilnya berbeda dengan tadi. Kalau tadi ini A cross B hasilnya ini 10i plus 3j plus 11k. Jadi ini harusnya yang benar adalah A cross B itu hasilnya sama dengan minus B cross A. Jadi hasil B cross A ini dikalikan dengan min 1 baru hasilnya bisa sama ya. Oke. Oke, ini ya. Berarti ini yang nomor 1 tidak benar ya, dia tidak komutatif. Yang kedua, sifat distributif berlaku enggak? Berlakukah pada perkalian cross? Jadi teman-teman slide saya yang ini pertanyaan ya. Jadi menanyakan ini berlaku enggak gitu sifat-sifat perkalian yang tadi yang perkalian dot tadi apakah di cross ini berlaku? Yang komutatif berarti tidak. Yang benar adalah apa? A cross B gimana? Sorry. Yang benar berarti A cross B itu sama dengan minus B cross A. Ya. Oke, nah sekarang untuk yang sifat distributif, teman-teman bisa coba kembali soal yang tadi ya. Bisa coba soal yang ini tadi. Oke, masih sama. Apakah berlaku untuk sifat yang kedua A cross B plus C sama dengan ya, oke, itu ya. Oke, sekali lagi, misalkan saya punya, oke, ini C-nya nggak ada ya. Sebentar, kita cari lihat contoh yang lain.
Oke, di sini ya, ini nomor 29 saya punya, apa namanya, A-nya ini, kemudian ini B-nya, ini C-nya, ya. Sekarang kita mau coba, apa namanya, sifat distributif apakah berlaku ya. Kelihatankah yang saya share, kelihatan ya yang PDF ini? Saya tulis dulu di sini deh. Oke, sekali lagi teman-teman buktikan apakah berlaku, kalau saya punya A, B, C, apakah berlaku sifat distributif. Sifat distributif tadi itu apa? A cross dalam kurung B plus C, ya. Jadi teman-teman cari dulu B plus C. B plus C itu gampang ya, masing-masing komponen itu pertemuan minggu lalu. B plus C berarti apa ini? 3I min J plus K. Nah, kemudian A cross dari B plus C Anda cari, berapa hasilnya? Apakah hasilnya sama dengan A cross B ditambah dengan B cross C? Gitu ya. Oke, bisa? J ditambah 2K. Kemudian B-nya 2I plus C min K. Oke, nanti saya tunjuk ya satu orang yang namanya, silakan semua mengerjakan. Nanti saya mau tahu jawabannya. Silakan dicari. Kerjakan dulu ya. I min 2J plus 2K. Oke, sekali lagi mohon Anda ngecek. Oke, yang dicek adalah A, Jen. A cross kurung B plus C sama dengan apa begitu, hasilnya apa, kemudian Anda cari A cross B sama dengan apa, kemudian nanti hasilnya ditambahkan dengan A cross C. Oke, silakan apa hasil dari A cross B plus C, hasilnya apa? Kemudian A cross B hasilnya berapa? Nanti dijumlahkan dengan A cross C. Apakah hasil yang ini vektornya sama dengan yang ini? Oke, semua sekali lagi semua mengerjakan, nanti saya panggil namanya. Di sini ada 14 partisipan ya. Oke, ada yang sudah dapat mungkin sebelum saya tunjuk. Satu dulu aja, A cross B plus C hasilnya apa?
Apa hasilnya? Oke, saya ingin lihat jawaban Mbak Puri Handayani. Jawaban Anda apa? A cross B plus C sama dengan apa, Mbak? Halo, Mbak Puri Handayani, Anda bisa nyalakan mic-nya? Halo, halo? Mbak Puri, Anda masih di situ? Kalau Anda tidak menyaut, ini saya close. Punyanya Mbak Puri ada? Anda di situ? Segera nyalakan mic-nya. Jadi kalau Anda hanya mengonline-kan begitu, tidak ikut, mendingan nggak usah ya. Ngapain? Anda bisa lihat rekaman saja nanti. Oke, yang ikut, yang sudah dapat A cross B plus C, Mbak Puri Handayani, sekali lagi saya tanya, A cross B plus C, Anda dapat apa? Tidak? Halo? Tes, tes. Suara saya terdengar ya? Yang lain, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, Mbak Puri. Oke, saya remove ya. Oke. Oke. Mbak Ayu Salsabila Rahma, jawaban Anda? Iya, Bu. Ya, A cross B plus C dulu saja. I plus 3J. I plus 3J. 3J. I plus 3J saja? Yang Iya. kayaknya 0 kah? Iya, K-nya kayaknya 0 deh, Bu. K-nya 0. Oke, yang Mbak Trinur Hovifah, apakah Anda setuju dengan jawabannya Mbak, dengan jawaban Mbak Ayu? Kurang setuju, Bu. Saya hasilnya 1-3C sama kayak distributifnya. Hasilnya sama? Hasilnya sama. Berarti A cross B Ini 3C. ditambah dengan A cross C itu sama? Nilainya dengan A cross B plus C ini? Iya, A cross B plus C sama dengan A cross B plus A cross C. Sama ya? Hasilnya tadi apa, Iya. Mbak? I min 3J. I min 3J. I min 3J aja? Iya, Bu. Kayaknya 0. Oke. K-nya 0 ya. Kalau tadi Mbak Ayu Iya. I plus 3J ya? Apa tadi? Iya, Bu. I plus 3J. Hanya beda tanda negatif. Anda sambil ngecek ya. Mbak Riana Yuni, jawaban Anda setuju Iya, yang mana? Saya temunya I min 3J, Bu. Sama hasilnya? Distributif berlaku? Sifat distributif berlaku? Ya, berlaku, Bu. Mbak. Oke, yang sudah saya panggil silahkan mematikan mic-nya. Julita Sari dan Fitriani Arifin. Ini lagi ngapain? Kok pakai dandan? Lagi berdua, Bu. Berdua, Bu. Tapi ngerjain sendiri-sendiri. Oh, Anda satu kamar? Enggak, Bu. Ikut makan. Numpang. Tadi belajar bareng, Bu. Oh, jadi yang online satu handphone ya? Satu laptop. Oke, jawabannya Ya. Mbak Julita Sari, silahkan. Saya I tambah 3J, Bu. I plus 3J ya. Oke, Iya. sambil Anda mengecek ya jawaban Anda yang benar yang mana. Ini sebenarnya sepertinya kekurang telitian saja ya ini plus min itu. Ingat ya bahwa kalau IJK itu J-nya itu minus loh ya. Selalu minus. Yuni Pratiwi. Silakan Mbak Yuni Pratiwi, jawaban Anda A cross B plus C aja dulu. Saya jawabannya beda, Bu, sama yang lain. Tapi nggak tahu benar apa enggak. Oke, jawaban Anda apa? Saya min 2I, min 5J plus 5K. Tapi baru yang A cross B plus C. Iya, min 2I.
min 5J plus 5K. Plus 5K. Oke. Anda sudah coba yang A cross B dan A cross C-nya? Kalau dijumlah Ini hasilnya sama nggak? Lagi ngitung. Oh, lagi dihitung. Sama ya. Hanifah, Mbak Hanifah? Iya, Bu. Ya. Gimana? Saya hasilnya juga beda, Ibu. Oke, hasilnya apa? Nggak apa ya, beda itu boleh. Yang penting yang nggak boleh itu nggak mengerjakan. Coba hasil Anda A cross B plus C itu apa? Yang A cross B plus C itu hasilnya saya dapatnya I min 3J plus K. Plus K. Oke. Apakah Iya. sama hasilnya dengan A cross B ditambah dengan A cross C? Ini A cross B-nya belum selesai, Bu. Dikit lagi. Oh, lama ya. Oke. Kita lihat ya. Yang ini sih maunya kok beda ya? Bentar. Oh, baru tahu. Ternyata Zoom ini pakai ini sendiri ya. Oke, baiklah. Kita lihat ya. Di sini saya tulis A-nya sama dengan... Oke, ini saya hapus dulu. A sama dengan 3. Oh. Oke, terpaksa saya tidak add yang sudah terlambat 1 jam ya. Untuk apa? Mengganggu saja ini kalau ini. Oke, A-nya 3I min J ditambah 2K ya. Kemudian B-nya sama dengan 2I plus J min K. C-nya adalah I min 2J plus 2K. Oke. Kita cari dulu B plus C ya, karena kan ini A cross tadi B plus C kan ya. B plus C-nya itu apa? I, J, sebentar. Oke, kayaknya ini bisa saya minum. Oke, IJK. Ini kan plus, min, plus ya. A-nya 3, min 1, 2. Kemudian B plus C berarti 2 tambah 1, 3. 1 ditambah min 2, min 1. Min 1 tambah 2 itu 1. Oke, sama dengan yang I-nya apa? Yang I-nya min 1 dikurangin min 2, berarti plus 2. Oke, ditambah J. Sorry, minus J. Minus J. 3 kali 1, 3. Min 3 kali 2 ya. Minus 3 kali 2, 6. Ditambah K. K-nya berapa? Min 3. Min 3 dikurangi dengan minus 3 lagi. Berarti ini plus 3. Berarti 0 ya. Berarti A cross B plus C-nya adalah 1I atau I. Ini 3 dikurangi 6 berapa? Min 3 ya. Min 3 dikali min berarti plus 3J. K-nya 0 plus 0K. Oke, berarti yang benar tadi jawaban yang pertama ya. Mbak siapa tadi? Ayu ya? Ayu apa siapa tadi ya? Yang benar adalah I plus 3J. Oke? Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan di sini? Ada yang belum bisa? Jadi sekali lagi
Yang kayaknya yang lupa tadi itu plus minnya itu yang ini. Ya, ingat di sini plus, min, plus. Itu udah ketetapan. Oke, bisa dipahami? Ya, jadi kalau yang I, komponen I berarti ini disimpan, berarti ini min 1 kali 1 dikurangi 2 kali min 1. Ya. Oke, ini harusnya Anda sudah dapatkan di mana ya, saya lupa. Harusnya sudah tahu ini. Ada pertanyaan, adakah yang belum paham teori ini? Bagaimana menghitung cross dengan determinan seperti ini? Nah, untuk mencari A cross B ditambah A cross C, apakah sama hasilnya? Harusnya hasilnya sama ya. Harusnya sama. Kita lihat A cross B. A cross B berarti I, J, K. A-nya adalah 3, min 1, 2. Kemudian B-nya 2, 1, min 1. Berarti sama dengan apa I-nya? I-nya min 1 kali min 1 berarti 1, dikurangi 1 kali 2 berarti min 2. Dikurangi dengan J, berarti apa? 3 kali min 1 min 3 dikurangi 2 kali 2, 4. Kemudian ditambah K, yang K apa? 3 dikurangi min 2 berarti 3 plus 2. Berarti sama dengan apa ini? Sama dengan min I, ini min 7 kali min plus 7J plus 5K ya, plus 5K. Oke. Di sini baru ketemu A cross B. Sekarang A cross C berapa? A cross C sama dengan apa? IJK. A-nya 3, min 1, 2. C-nya 1, min 2, 2. Ya. Sehingga sama dengan yang I, saya langsung saja ya. Min 2 dikurangi min 4. Berarti 4 kurang 2, 2I ya. 2I minus J. J-nya berapa berarti? 6 dikurang 2, 4 ya. Min 4J berarti min 4J. K-nya min 6 min 1 berarti min 5K. Oke. Dapat ini A cross C-nya ini, A cross B-nya ini. Kita jumlahkan, misal 2I ditambah minus I berarti I, kemudian min 4J plus 7J berarti plus 3J, kemudian plus 5K min 5K, 0 ya. Lihat hasilnya sama ya. Jadi sifat, ini bukan bukti, jadi ini hanya ilustrasi ya. Ilustrasi contoh bahwa sifat distributif pada perkalian cross itu berlaku. Ya, jadi kalau saya punya ini, saya tutup ya ini, saya clear. Jadi kalau saya punya A cross dari B plus C, ini nilainya akan sama dengan A cross B ditambah dengan A cross C. A cross C ya. Sekali lagi, bahwa ini sifat distributif pada perkalian silang atau perkalian cross ini berlaku. Oke, tetapi sekali lagi contoh tadi itu hanya ilustrasi ya teman-teman, bukan bukti. Pembuktiannya kita harus ambil secara umum. Bagaimana? Ambil misalkan A adalah vektor A1 I ditambah A2J ditambah A3K, kemudian B
nanti apa misalkan B1I ditambah B2J ditambah B3K. Yang C1I ditambah C2J ditambah C3K. Nah, ini pembuktian secara umum. Bagaimana membuktikannya? Sama seperti tadi. Ketika Anda menghitung dengan angka, ketika di sini ada angka-angka ya, komponen-komponen vektor satuannya itu ada angka, bagaimana membuktikannya? Sama caranya. Oke, begitu ya teman-teman. Dengan angka tadi, dengan contoh tadi itu hanya untuk memudahkan saja. Oke, saya lanjut ke sifat selanjutnya. Jadi sekali lagi di sini ya, sifat yang ini benar. Nah, yang ini yang tidak, yang benar adalah A cross B ini sama dengan minus B cross A. Oke. Nah, sekarang sifat yang ketiga, kalau saya punya suatu skalar A cross B sama dengan skalarnya dikalikan dengan A dulu, baru dikroskan dengan B. Hasilnya harusnya sama ya, hasilnya sama. Kemudian, nah ini yang saya katakan tadi, kalau pada perkalian dot, kalau sama itu justru 1, I dot I itu 1, J dot J itu 1, K dot K itu 1. Tetapi kalau pada perkalian cross atau perkalian silang, maka dia hasilnya 0, vektor 0, bukan 1. Kemudian yang I cross J itu tadi pakai lingkaran tadi ya, I, J, K ya. Jadi kalau I, ini K, kalau I cross J berarti komponennya nanti arahnya K. Kalau J cross K berarti arahnya I, dan seterusnya. Ya, berputar. Nah, ini yang tadi sudah kita praktekkan. Kemudian, ya ini nilai A cross B sama dengan luas jajar genjang. Nanti coba Anda buktikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Jadi, sekali lagi, kalau A cross B itu dua buah vektor dikroskan, dikalikan cross itu hasilnya 0, maka dua buah vektor itu dikatakan sejajar. Kalau A dot B tadi sama dengan 0, maka dikatakan dua buah vektor tersebut tegak lurus. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang hasil kali triple ya. Perkalian titik dan silang dari tiga vektor A, B, dan C dapat dibentuk A dot B. Oke, ini ya. Jadi ini kombinasi ya, perkalian ada dot dan ada cross. Mana dulukah yang harus kita kerjakan? Mana dulukah yang kita kerjakan? Nah, kita lihat kalau pada perkalian dot ya, A dot B dot C ini kan berlaku sifat asosiatif ya. Sama saja dengan saya mengalihkan dulu A dot B baru kalikan dengan C, atau A dot B dot C, hasilnya sama. Nah, di sini yang masih saya agak ini, benar nggak sih kalau saya punya A dot B cross C, kemudian hasilnya sama nggak dengan B dot C cross A? Sama nggak juga dengan C dot A cross B ini? Ya, coba dengan contoh yang tadi, Anda masih catat nggak soal yang tadi? Anda buktikan dengan contoh tadi, ini berlaku nggak sih gitu? Oke? Ya, dengan bukan bukti ya, jadi itu bukan bukti, hanya saya ingin tahu ini berlaku nggak di contoh Anda tadi, gitu. Ya. Kalau Anda diminta mencari A dot B cross C seperti ini, apa dulu sih yang harus Anda kerjakan? Kerjakan dulu yang di dalam kurung, cari dulu B cross C. Ya, B cross C misalkan nanti hasilnya kan vektor ya, hasilnya vektor yang baru, misalkan vektor D ya. Misalkan vektor D, berarti nanti setelah dapat vektor D, baru Anda cari A dot D sama dengan apa hasilnya. Berarti kalau A dot B cross C ini hasilnya skalar atau vektor? Skalar ya, karena ini hasil A dot D kan yang terakhir hasilnya adalah suatu skalar. Kalau yang ini juga sama, hasilnya harusnya
skalar. Ya. Oke, teman-teman, itu saya rasa sifat yang lain bisa teman-teman cermati ya. Ini perkalian titik dan perkalian silang. Sebelum saya akhiri materi hari ini, ada pertanyaan. Jadi intinya hari ini kita belajar tentang bagaimana mengalihkan dua buah vektor, baik itu perkalian dot maupun perkalian silang. Sifat-sifatnya apa yang berlaku di situ. Nah, yang perlu dicermati yaitu tadi ketika Anda menghitung ini ya, seperti ini ya. Ini kan IJK ya. Ini minus, jangan lupa. Kemudian bagaimana menghitung determinannya itu tadi? Ada ya. Tadi sudah ada. Oh, di buku itu ya, kaum tadi ya. Oke, itu. Jadi yang harus diperhatikan bagaimana menghitung perkalian cross. Baik, ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan hidupkan mic Anda. Kalau tidak ada, nanti silahkan berlatih mengerjakan tugas yang saya share di Google Classroom. Oke, hasil tugas saya lihat sudah bagus-bagus semua. Nilainya saya belum sempat, mohon maaf, saya baru hanya lihat sekilas. Oh, sudah bisa, berarti Anda sudah paham tentang apa itu vektor. Jadi target pertemuan pertama Anda sudah bisa membedakan mana vektor, mana skalar. Saya lihat rata-rata sudah bisa. Nah, yang kedua, nanti silahkan lihat tugasnya di Google Classroom ya. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Jadi teman-teman silahkan infokan ke temannya. Kalau sudah telat 1 jam tidak saya add ya, malah mengganggu sedang asik mengerjakan, malah sibuk nanti nge-add-in. Kan ini saya tidak punya co-host ya, hostnya cuma saya sendiri. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti buku kaum saya upload juga deh di Google Classroom ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.